Highlight Lille versus PAOK, klub Verdong harus tumbang. Pertandingan luar biasa terjadi di Stade Pierre Mauroy saat Lille menjamu wakil Yunani PAOK Thessaloniki. 7 gol tercipta dalam satu laga penuh drama dan PAOK sukses pulang dengan kemenangan tipis. Peluit kick-off dibunyikan dan pelatih Lille menurunkan skuad terbaiknya sejak awal. Di lini belakang ada Kelvin Verdonk yang tampil sebagai starter, sementara lini depan diisi oleh Olivier Giroud dan Hamzah Igamane. Namun justru PAOK yang lebih siap di awal laga. Menit ke-18, Meite membuka keunggulan untuk tim tamu lewat sepakan keras dari luar kotak penalti. Belum sempat Lille merespons, di menit ke-23, giliran sang kapten Andrija Zikovic menambah gol kedua setelah menerima umpan matang dari Giannis Michailidis. Skor menjadi 0-2 untuk PAOK. Lille coba menekan lewat kombinasi Verdonk dan Korea di sisi kiri, tapi penyelesaian akhir belum maksimal. Dan petaka datang lagi di menit ke-42, Giannis Kontas-Teleas mencetak gol ketiga untuk PAOK setelah kerjasama apik dengan Fedor Chalov. Babak pertama pun berakhir dengan skor 0-3 untuk PAOK, sementara supporter tuan rumah terlihat tak percaya dengan apa yang terjadi di kandang sendiri. Memasuki babak kedua, Lille menguasai laga dan terus melancarkan tekanan sejak menit-menit awal. Kelvin Verdonk tampil membantu. Menit ke-58, lewat umpan silang dari sepak pojoknya, Benjamin Andre sukses menanduk bola ke pojok kiri gawang. Skor berubah menjadi 1-3, dan semangat Lille mulai hidup kembali. 6 menit kemudian, Hamzah Igamane menambah gol dengan sundulan setelah menerima assist dari Thomas Meunier. 2-3. Pertandingan pun kembali memanas. PAOK sempat mendapat peluang emas lewat penalti di menit ke-71, namun Zikovic gagal mengeksekusi setelah sepakannya diblok kiper Ozer. Tak lama berselang, Zikovic menebus kesalahannya dengan mencetak gol di menit ke-74. Umpan Kiril Despodov disambar dengan kaki kiri ke tiang jauh, membuat skor kembali menjauh jadi 4-2 untuk PAOK. Namun, Lille tak mau menyerah begitu saja. Menit ke-78, Hamzah Igamane kembali mencetak gol spektakuler dari luar kotak penalti. Skor menjadi 3-4. Stadion pun gemuruh teriakan supporter tuan rumah. Menit-menit akhir berjalan menegangkan. Lille terus menekan, bahkan sempat mencetak gol penyeimbang di masa injury time. Namun, wasit menganulirnya karena offside. Pertandingan berakhir dengan kemenangan dramatis PAOK 4-3 atas Lille. Ini menjadi kemenangan pertama PAOK di fase grup Europa League, sekaligus kekalahan perdana bagi Lille. Meski kalah, Kelvin Verdonk tampil impresif sepanjang laga, berkontribusi besar dalam serangan-serangan sayap dan 1 assist penting. Go Ahead Eagles tumbangkan Aston Villa 2-1. Pertandingan yang berlangsung di Stadion De Adelarge Horst Deventer Kamis malam menjadi saksi kemenangan kandang perdana tim berjuluk The Eagles tersebut. Duel ini berlangsung sengit sejak awal. Villa yang datang dengan skuad kuat langsung mengambil inisiatif serangan. Baru berjalan 4 menit, gawang Go Ahead Eagles sudah kebobolan. Gol cepat diciptakan oleh Evan Guesan yang memanfaatkan umpan matang dari sektor kanan pertahanan Eagles. Kiper Jari De Busser tak mampu menepis bola yang mengarah ke sudut bawah gawang. Skor 1-0 untuk keunggulan Villa dan seisi stadion sempat terdiam. Namun, semangat pantang menyerah jadi ciri khas tim asal Deventer ini. Meski tertinggal, mereka tidak menyerah begitu saja. Dukungan supporter tuan rumah membuat tekanan balik semakin terasa. Menit ke-42, kebuntuan mereka terpecahkan lewat aksi Mathis Murray. Menerima umpan terobosan dari Richon Meli Margaret, Murray dengan tenang melepaskan tembakan mendatar yang mengecoh kiper Emiliano Martinez. Skor imbang 1-1 menutup babak pertama dan seluruh stadion pun bergemuruh. Memasuki babak kedua, ritme pertandingan semakin cepat. Aston Villa mencoba menguasai bola dan menekan lewat sisi sayap, sementara Eagles tampil disiplin dengan serangan balik berbahaya. Di menit ke-61, publik tuan rumah bersorak keras ketika Mats Dale mencetak gol kedua. Pemain yang sempat gagal dinaturalisasi oleh Federasi Sepak Bola Malaysia itu menuntaskan kemelut di depan gawang dengan sepakan keras kaki kanan.
Skor berbalik 2-1 untuk Eagles, sebuah comeback yang luar biasa di hadapan ribuan pendukung sendiri. Namun drama belum berakhir. Pada menit ke-79, jantung para penggemar Eagles nyaris copot. Bek andalan mereka, Dian James, yang juga merupakan pemain naturalisasi timnas Indonesia, melakukan handball di kotak penalti. Wasit tanpa ragu menunjuk titik putih. Kesempatan emas bagi Villa untuk menyamakan kedudukan. Morgan Rogers maju sebagai eksekutor. Namun keberuntungan tampaknya berpihak pada tim Belanda. Tendangan Rogers melenceng tipis di sisi kanan gawang. Penonton bersorak lega dan Dian James langsung memeluk kiper Debussy. Tanda rasa syukur karena kesalahan fatalnya tak berujung petaka. Di sisa waktu pertandingan, Villa mencoba terus menekan. Masuknya pemain-pemain seperti John McGinn, Doniel Mellon, dan Matty Cash membuat permainan tim tamu makin agresif. Namun solidnya ketahanan Eagles dengan disiplin tinggi dan pressing ketat membuat Villa frustasi. Skor 2-1 pun bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini menjadi momen bersejarah bagi Go Ahead Eagles. Selain mencatatkan kemenangan kandang pertama mereka di ajang Liga Eropa, hasil ini juga memperkuat posisi mereka di papan tengah klasemen sementara. Dari 3 pertandingan, Eagles kini mengantongi 6 poin dan berada di urutan ke-13. Sementara Aston Villa yang sebelumnya juga mengoleksi 6 poin, tertahan di posisi ke-10 karena selisih gol. Pelatih Melvin Ball mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya. Ia menyebut kemenangan ini bukan hanya soal taktik, tapi juga mentalitas dan tekad besar untuk menulis sejarah baru klub. Sementara itu, bagi Dan James, laga ini menjadi pelajaran berharga. Meski sempat hampir menjadi pesakitan akibat handballnya, ia menunjukkan karakter kuat untuk bangkit dan bertahan sampai akhir. Performa solidnya di lini belakang membuat banyak penggemar di Indonesia turut bangga. Dengan hasil ini, peluang Go Ahead Eagles untuk melaju ke babak berikutnya di Liga Eropa terbuka lebar. Jika mereka mampu menjaga konsistensi dan kembali tampil seperti malam ini, bukan tidak mungkin cerita dongeng tim kecil dari Deventer ini akan berlanjut lebih jauh di pentas Eropa. Laga berikutnya akan menjadi ujian berikutnya dan semua mata kini tertuju pada perjalanan heroik Dian James dan rekan-rekan. Sebuah kisah inspiratif dari tim underdog yang membuktikan bahwa kerja keras dan semangat juang bisa menumbangkan raksasa Premier League.